kebutuhan konsumen. Kira-kira apa ya? WARNA, kayak cat tembok aja. Tapi ini hati konsumen. Gue untuk wants. Jadi konsumen bukan hanya beli karena perlu, tapi juga karena ingin. Contohnya aku pengen kopi latte kekinian tiap pagi. Bukan kopi biasa, tapi tampilnya modern gitu. A untuk attitude, sikap kita terhadap produk. Kalau kita suka brand lokal, kita bakal loyal. Jadi hati dan pikiran konsumen harus selaras ya. Setiap pagi aku lihat iklan kopi latte, di genggaman aroma wangi menggoda jiwa. Hati jadi tak tertahan, kebutuhan memang sederhana, hanya kopi secangkir saja. Tapi budaya dan gaya hidup bikin aku ingin yang mewah, oh ini namanya wants. Keinginan hati bukan sekedar perlu, tapi ingin tampil trendy, hati hitam sederhana. Kini kurang bergengsi, aku pilih latte, biar nampak modern di story. Lalu datang attitude baik, abdi dan nilai merek, dan rasa walau positif cinta produk lokal. Setia tak tergoda yang global. Oh, attitude menentukan hati suka atau tidak. Beli kembali kalau sikapnya bangga negeri. Produk lokal makin dihargai, bangsa attitude berpadu di hati, mengarahkan cara konsumen memilih bukan cuma harga, tapi juga rasa dan makna di balik setiap cangkir kopi. Kopi latte atau kopi tradisi, semua tergantung pada diri. Jika wants dan attitude bersinergi, konsumen bijak, belanja pun berarti. Sekarang lanjut RNA. Reason, Need, dan Action. Oke, aku contohnya Reaction, smartphone, baterainya awet, logis buat kerja. Need laptop buat kuliah online. Ya udah langsung beli di e-commerce. Yuk kita bikin gerakan sambil nyanyi goyang nasi padang. Yuk. Pandang katalog online dan aku langsung dalam. Smartphone baru, baterainya panjang, harga pasti dan baterai terpencemaran. Ku pikir-pikir ini logis dan tenang. Inilah reason, alasan rasional. Konsumen berpikir secara profesional, harga dan kualitas jadi pertimbangan. Biar tak menyesal di kemudian. Ayo goyang reason, need, action bersama. Belanja bukan cuma ikut rasa. Kalau logis dan sesuai fungsi, dapat aman hati pun happy. Paling lucu ini kebutuhan nyata, dapat dibeli untuk kuliah online kita. Tanpa alat tugas tak berjalan, kebutuhan murni jadi dorongan. Ayo goyang ini, bayang motivasi, belajar karena
setelah reason dan bersatu datang action ngapain gitu klik e-commerce baca ulasan dulu baru check out transaksi satu yang pesan dan action lagi belanja cerdas biar tak rugi konsumen bijak itu pasti pilih produk pakai logika dan hati. Nah, sekarang kita rangkum semua warna konsumen dan kita pakai nada cinta. Bukan cinta biasa ya, biar dramatis. Aku bikin cerita, kalian ikut ninja. Once keinginan di hati dipengaruhi gaya hidup dan emosi, attitude sikap yang berarti membentuk rasa pada sebuah brandi diri. Erasion logika bicara, harga dan mutu jadi awasannya, indek kebutuhan yang nyata, tempatnya tak ada pembelian terjadi. Action langkah terakhirnya membeli dengan hati dan logika. Itulah warna perilaku manusia, dari ingin hingga akhirnya membeli juga. Semua warna pun mereka berada, emosi dan rasio saling berpadu. Itulah jiwa konsumen di dunia, penuh cinta dan satu warna. Warna konsumen takkan sama, namun semua berawal dari rasa dan logika. Jadi teman-teman, dari warna ini kita belajar, jangan asal beli. Benar, harus sesuai keinginan, sikap, logika, kebutuhan, dan tindakan. Tapi kalau aku beli semua warna, dompetku bisa warna-warni juga nih. Itu artinya konsumen bijak tapi harus hemat ya. Oke teman-teman, sekarang kita praktek beli sesuai warna ya. Aku mau semua warna, biar dompetku terlihat kayak pelangi. Fokus dong, kita kan belajar bukan warna. Aku ambil produk ini karena baik, ini ada label expired. Itu namanya lisan modal. Kamu nggak baca dulu itu produk. Oke, siapa yang bayar pakai warna? Kalau ini masih diskon 0%. Bang Toyib belanja di supermarket, Budi ambil semua warna, dompetnya jadi parah. Maya bilang fokus dong kawan, beli sesuai rencana. Rina menertawakan, Dedi pun bingung lihat drama. Bang Toyib tempat menangis, jangan asal ambil, hati-hati ya teman, Risan dan teksnya seimbang. Bang dompetmu pun sering Andi si kasir tersenyum, bayarnya pakai warna saja.
Tari manusia lucu, tulisannya pakai krayon. Budi bilang, ah sudahlah, aku mau promo cashback. Maya tepuk tangan. Tunggu, aku lihat Budi ambil dua produk yang sama. Kenapa nggak baca labelnya? Aku kan ingin hemat waktu, jadi beli banyak sekaligus. Itu namanya konsumen emosional, bukan bijak. Sekarang kita evaluasi warna. W. Keinginan berlebihan. A. Sikap seenaknya. R. Alasan ngawur. N. Kebutuhan gak jelas. A. Aksi sembrono. Tepat sekali. Kalau gitu, waktunya kita nyanyi lagu terakhir biar semua belajar sambil tertawa. Lihat Budi beli semua, rak jadi kosong, Maya tepuk tangan. Rina tersenyum gemas, Denny bingung lihat drama. Andi kasir tertawa, Sari tulis nota lucu, warna-warni penuh tawa. Ayo goyang konsumen lucu. Passionate, aktif kadang kacau, belanja jangan asal. Hati-hati dompet kalau salah, langkah langkah kita semua. Kadang ingin semua tapi dompet nol, kadang tergoda promo tapi lupa logika. Itulah pelajaran warna yang nyata, belanja bijak semua tertawa. Goyang ration, net action lagi, belajar perilaku konsumen dengan ceria. Kita tertawa, kita bernyanyi, supermarket mini jadi panggungan bahagia. Jadi teman-teman, dari Budi kita belajar, jangan tergoda sama semua warna. Iya ya, dompetku sudah trauma. Tapi seru banget ya, belajar sambil main peran dan nyanyi. Aku setuju, next time kita bisa buat mini supermarket lebih gede. Tapi jangan lupa warna. Wishes, attitude, reason, need, dan action. Hahaha, sekarang kita semua goyang terakhir. Kopi dangdut dari kebun jauh, sampai ke lidahku harumnya wangi rasa nikmat. Perjalanan panjang penuh cerita hangat. Petani bangun pagi membatik, bikinnya sambil tersenyum. Penuh bahagia ke gedung disimpan di pilar. Rapi lalu ke pabrik diolah sepenuh hati. Kopi dangdut lewati jalan jauh. Kadang terhenti, hujan pun turun, truk mogok di tengah tapi semangat. Tak pernah menyerah, gigi disangrai. Warnanya coklat, aromanya harum, bikin terpikat, dikemas cantik, siap dikirimkan. Sampai di kedai semua tersenyum riang. Kopi dangdut bukan sekadar minuman. Di waktu senggang, di lembang kerja sama yang hebat. Dari hulu ke hilir kita semua kompak. Kalau kalian masih ngantuk, nanti jangan salahkan saya kalau teori marketing berubah menjadi teori goyang pinggang. Pak, nanti kalau grogi di Singapura, nyanyi aja Pak.
saya mencari Bang Toib di Orchard Road. 3 kali panen, 3 kali kiriman, kopi belum sampai, masih di perjalanan. Dari kebun jauh lewat pedesaan, itulah kisah rantai esok perjalanan. Petani tersenyum meski hujan datang. Biji tetap dipetik, dijemur siang malam, dibawa ke gudang, disortir perlahan. Cuma supaya ke pabrik bisa tepat tujuan. 3 kali panen, 3 kali tanpanan. Truk dimogok di jalan, kapal penuh tertahan. Koordinasi cepat kerja semua dipegang, agar kopi sampai kita semua senang. Di pabrik disangrai, harum semerbak bungkus satu sekali. Desainnya menarik, lalu didistribusi ke warung dan kedai, supaya pembeli minum kopi setiap hari. 3 kali panen, akhirnya terbayar. Kopi sudah sampai, hati pun mekar. Inilah bukti kerja sama luar biasa. Rantai pasok kopi yang jaga rasa bangga. Kalau saya nyanyi itu, nanti orang Singapura mengira saya mencari Bang Toib di Orchard Road. Ini bukan kopi biasa, dari kebun jauh sampai ke meja. Lewati hujan, terik mentari siang, semua berjuang demi secangkir tenang. Petani metik biji berharga, dengan senyum dan penuh rasa bangga. Ke gudang, ke pabrik, diolah sempurna, aromanya harum di seluruh udara. Rantai pasok hijau diluntuk semua, setiap langkahnya jaga bumi tercinta. Kerjasama erat, saling berbagi rasa, agar kopi kita sampai ke semua. Meski tantang datang silih berganti, kapal tertunda, jalan pun terhenti, namun semangat tak pernah pudar. Kopi sampai juga cangkir hangat. Ini kisah perjuangan bersama, bukan sekedar minuman di meja. Jika rantai pasoknya jujur dan jaya, kita minum kopi, hati pun bahagia. Nah, marketing juga begitu. Kalau produknya unik, orang bakal bilang, this is not an ordinary product.
Goyang kopi hitam, goyang aroma wangi dari kebun jauh sampai di hati. Petani memetik biji pilihan, kerjasama hebat terhadap pusat jalan. Ke gudang disimpan, disortir perlahan, lalu ke pabrik diolah sempurna. Biji disangrai harum menggoda, kopi siap kemas kirim ke semua. Goyang kopi susu, goyang cappuccino, rasanya mantap, bikin semangat baru. Lewat hujan panas, terik matahari, SCM sigap semua jadi rapi. Supir truk melaju, kirim ke kedai, pembeli menunggu senyum ceria. Dari hulu hilir semua terlibat, kopi jadi berkat untuk masyarakat. Gaya kopi panas, gaya kopi dingin, minum sambil ngobrol, hati pun senang. Perjalanan panjang penuh cerita, kopi Indonesia kebanggaan kita. Kopi dangdut dari kebun jauh sampai ke lidahku. Aromanya wangi, rasanya nikmat, perjalanan panjang penuh cerita hangat petani memetik. Biji pilihan dibawa ke gudang, disakit perlahan ke pabrik diolah. Sangrai sempurna, kopi siap minum, bikin hati gembira. Bukan kopi biasa, lewati hujan terik mentari siang. Setiap tangan bekerja sama agar sampai ke cangkir tangan penuh sayang. Rantai pasok hijau menjaga bumi, kerja sama adil untuk semua hati. Bukan sekedar minuman, di meja ini kasih pegangan luar biasa. Dari kebun jauh sampai ke warung kopi, cerita panjang ini penuh harmoni. Kopi dangdut, kopi istimewa, bukan cinta biasa. Kopi kita semua. Selamat pagi semuanya. Kalian siap belajar SCM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti? Ayo, jangan lesu. Untuk bisa sukses kuliah, kita harus memahami bagaimana sistem bekerja, seperti SCM di dunia nyata. Kita harus mampu mengatur semua elemen agar berjalan dengan lancar. Jangan lupa, SCM itu bukan cuma teori, tapi juga praktik. Kalian bisa aplikasikan di dunia nyata, seperti di kampus ini. Pak, jadi STM di kampus ini juga penting untuk mengelola berbagai kegiatan akademik seperti pengelolaan bahan ajar, distribusi tugas, dan waktu dosen. Betul, Via. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita bisa menggunakan konsep SCM untuk memudahkan alur distribusi materi kuliah, jadwal ujian, dan sumber daya lainnya. Sama seperti sistem supply chain di dunia bisnis, semua harus terhubung dengan baik.
Pak Adi, bagaimana kalau ada masalah di salah satu bagian dari rantai tersebut? Apakah yang harus kita lakukan? Nah, intinya di SCM kita harus siap menghadapi gangguan. Jika ada masalah di suatu titik, kita harus segera mencari solusi. Seperti kita belajar dari pengalaman, sesuatu yang salah harus segera diperbaiki. SCM bukan cuma teori, telah ada praktik nyata dunia kerja. Dari kampus kita belajar bersama agar semua sistem lancar dan berdaya. Ini kami paham arti kolaborasi. Setiap bagian punya sendiri. Manajemen dan komunikasi kita ciptakan rantai efisiensi. Tersusun rencana wujudkan cita. Dengan semangat fakultas ekonomi kita pancabakti, jadi saksi nyata malas siswa hebat siap kerja dunia. Pak Adi, bagaimana kita bisa menerapkan SDM dalam kegiatan mahasiswa, misalnya dalam pengelolaan acara? Itulah tantangannya. Kalau kita mau sukses dalam mengelola acara atau proyek di kampus, kita harus memikirkan rantai pasoknya, mulai dari siapa yang bertanggung jawab, waktu yang dibutuhkan, hingga apa yang perlu dilakukan. Setiap elemen harus terkoordinasi dengan baik. Oh, kalau kita merencanakan seminar atau workshop di kampus, kita harus mempertimbangkan semua faktor seperti tempat, bahan, pemateri, dan audiensnya. Tepat sekali Rudi, itu contoh praktis bagaimana SCM bekerja. Kalian tidak hanya belajar teori, tapi juga harus bisa melihat bagaimana setiap bagian berkontribusi dalam mencapai tujuan. Oh, kalau kita merencanakan seminar atau workshop di kampus, kita harus mempertimbangkan semua faktor seperti tempat, bahan, pemateri, dan audiensnya. Tepat sekali Rudi, itu contoh praktis bagaimana SCM bekerja. Kalian tidak hanya belajar teori, tapi juga harus bisa melihat bagaimana setiap bagian berkontribusi dalam mencapai tujuan. Bila bertanya penuh semangatnya bagaimana, terapkan SCM di dunia kita. Pak Adi tersebut berkata dengan bijak, mulailah dari rencana, susun langkah yang mantap. SCM di kampus bukan hanya teori. Tiap acara butuh koordinasi, dari ide dengan sampai hari nanti, semua berjalan. Bila
menyempatkan waktunya. Pak Adi pun mengangguk bangga, itulah praktiknya manajemen sesungguhnya. SCM di kampus bukan hanya teori yang acara. Dari ide karena sampai hari nanti semua berjalan bila kita saling berbagi setia. Pak, kadang saya merasa kebingungan ketika banyak tugas yang harus diselesaikan sekaligus. Bagaimana cara kita mengelola waktu dan tugas dengan baik? Itu dia, SCM di kampus juga melibatkan manajemen waktu. Kalian harus tahu bagaimana memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan mendesak, serta bagaimana mengatur jadwal kuliah dan kegiatan lainnya. Ia berkata dengan wajah lelah, tugas menumpuk waktu pun susah. Pak Adi tersenyum memberi arah, manajemen waktu kuncinya. Jangan menyerah, SCM ajarkan, kita bertahan atur waktu dan semua Tuhan. Prioritaskan tugas yang paling depan, agar sukses raih masa depan. Di kampus penuh kesibukan, kita belajar arti ketepatan. Setiap jadwal harus diatur, rapi disiplin jadi langkah pasti. SCM ajarkan kita bertahan, atur waktu dan semua beban. Prioritaskan tugas yang paling depan, agar sukses raih masa depan. Pak, saya jadi lebih paham kalau SCM itu memang penting. Tidak hanya untuk bisnis, tapi juga untuk organisasi dan kehidupan sehari-hari. Betul sekali Budi, SCM itu bisa digunakan di mana saja, di kelas, di organisasi, bahkan di dalam kehidupan pribadi kalian, karena semua berhubungan dan saling mendukung. Sebelum kita tutup, ingat ya, semua yang kita pelajari tentang SCM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Kalian harus bisa mengaplikasikan ilmu ini dalam setiap aspek kehidupan kalian, mulai dari kuliah hingga pekerjaan nanti. Kata guru SCM itu bagi dengan bisnis, bukan dari di organisasi semua bermuara terhubung, tapi sesendiri saling mendukung. Itu menjadi mana saja itu bisa berbuka dari kala sampai dunia tergerak. Inilah langkah awal menuju sukses kita, aplikasi ilmu itu yang membukakan surga. Kita berbuka di berkat Tuhan yang dipelajari jadi pegangan, bawa ilmu ini ke setiap aspek kehidupan dari kuliah sampai nanti di pekerjaan. Menurutku itu mungkinnya di masa saja ilmu bisa berguna dari kelas sampai dunia kerja. Inilah langkah awal hidup kita. Aplikasi ilmu itu yang utama, keinginan
Dangdut, SCM membuat kita sukses. Belajar dengan semangat pasti bisa. Jangan lupa, SCM itu tentang aliran yang lancar, seperti lagu yang mengalun. Teruslah belajar dan aplikasikan ilmu itu dalam kehidupan kalian. Anak-anak muda, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kalian ambil dalam kehidupan ini adalah bagian dari sebuah rantai besar. Begitu pula dengan SCM. Setiap keputusan, setiap tindakan adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras dan menjaga hubungan antar elemen dengan baik agar tercipta hasil yang maksimal. Kesuksesan bukanlah milik mereka yang tidak pernah gagal, tetapi milik mereka yang tidak pernah menyerah. Bukan beberapa kali kita jatuh, tetapi beberapa kali kita bangkit yang menentukan kesuksesan. Pak, kata-kata Bapak itu menginspirasi sekali. Jadi meskipun kita menghadapi banyak tugas dan tekanan, kita harus tetap semangat ya. Betul ya, karena tidak ada yang lebih indah dari perjuangan. Selalu ingat, di setiap tantangan ada kesempatan untuk belajar dan berkembang. Nah, sebelum kita tutup kelas hari ini, saya ingin berbagi pantun untuk mengingatkan kita semua agar terus berjuang. Berjalan-jalan ke pasar malam, mencari ilmu agar tidak salah. Belajar SCM tidak kenal lelah, masa depan cerah, penuh harapan. Wah, pantun Pak Adi keren banget, jadi makin semangat nih. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan keberhasilan seperti pantun ini, yang mengingatkan kita akan pentingnya semangat untuk meraih tujuan. Di pagi hari, matahari bersinar. SCM kita jalankan dengan penuh semangat. Menyusun strategi dari pagi hingga malam, sukses akan datang, itu pasti teman-teman. Asik, pantunnya bikin kita semakin semangat, Pak. Sekarang, untuk menutup kelas ini, kita akan menyanyi bersama. Tidak hanya teori, tetapi juga semangat harus kita tanamkan dalam diri kita. Seperti alunan musik yang mengalir. Lagu dangdut ini untuk kalian semua yang sudah belajar SCM hari ini. SCM itu andai besar kerja keras yang sampai tiap langkah sini agar maksimal mungkin. Goyang-goyang penuh semangat belajar SCM tak kenal lelah, masa depan cerah penuh harapan Sukses bukan milik yang menyerah, pengen yang bangkit, penuh keberanian, tugas dan tekanan. Hadapi saja itu kesempatan untuk bertumbuh saja. Perjuangan indah kata Pak Adi, terus belajar jangan berhenti. Goyang-goyang pantun semangat belajar SCM tak kenal lelah, masa depan cerah penuh harapan Sukses bukan milik yang menyerah, tapi milik yang bangkit, penuh keberanian, semangat SCM. Pagi hingga malam sukses datang, sudah pasti teman-teman. Ingat, SCM bukan hanya tentang teori, itu tentang tindakan, kerjasama, dan semangat yang kita bawa dalam setiap langkah kita. Dapat tujuan, Pak? Dapat. Terima kasih semua, antusias membara. Bersama kita dari apapun yang ada maju, dan belajar kunci kita menghangat membara. Itulah yang kita punya, goyang-goyang aksi SCM. Berjalan menggerak, kita lagi jadi ketahanan, kesempatan maju kalau jatuh bangkit lagi. Bangkit maju belajar, aksi SCM, yes.
berpartisipasi dengan sangat antusias hari ini. SCM adalah tentang perjalanan yang tidak mudah, tapi bersama-sama kita bisa menghadapinya. Jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk maju dan belajar. Kalau kalian jatuh, bangkit lagi. Karena kehidupan ini penuh dengan peluang, seperti SCM yang membawa kita ke masa depan yang cerah. Mari kita tutup dengan pantun penutup. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada ilmu yang berguna untuk kehidupan nanti. Selamat belajar dan semangat. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. SCM itu bukan cuma teori, dia ajar kita terus bergerak mengatur semua, atur yang baik, tujuan bersama pasti tercapai. Goyang-goyang semangat. Kolaborasi untuk sukses hidup ini. Jika ada ilmu yang berguna untuk kehidupan nanti. Asik pantun Pak Adi dari pengingat musik pun bisa memicu semangat. Terus belajar, jangan berhenti sampai bertemu lagi di pertemuan nanti. Goyang-goyang semangat, kolaborasi kunci sukses hidup ini. Jika ada yang berguna. Berguna untuk kehidupan nanti ya.